mendengar nama Sumatera Barat, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Rendang, jam gadang, atau mungkin kereta api tua yang membelah pegunungan? Nah, kali ini kita akan menikmati semuanya dalam satu perjalanan. Hari ini sedang diramaikan oleh festival kuliner dalam rangka peringatan 100 tahun jam gadang. Begitu masuk ke area festival, aroma masakan khas Minangkabau langsung menggoda. Di kanan dan kiri berjejer stand kuliner yang menawarkan berbagai hidangan legendaris. Ada rendang yang sudah mendunia, sate padang dengan kuah kentalnya, gulai lamang tapai, kue-kue tradisional hingga minuman khas yang menyegarkan. Yang menarik, festival seperti ini bukan hanya soal makanan enak. Di balik setiap masakan ada cerita tentang tradisi, tentang rempah-rempah Nusantara, dan tentang resep keluarga yang diwariskan turun-temurun. Kuliner menjadi salah satu cara paling sederhana untuk mengenal sebuah daerah. Melihat antusiasme masyarakat yang datang, kita bisa merasakan bahwa warisan budaya ternyata tidak selalu berbentuk bangunan tua. Makanan pun merupakan bagian dari identitas yang patut dijaga. Nah, setelah perut kenyang, perjalanan kita lanjut ke salah satu tempat yang menjadi saksi perkembangan transportasi di Sumatera Barat, yaitu Stasiun Pulau Ai. Bagi pecinta sejarah kereta api, tempat ini wajib masuk dalam kunjungan. Perjalanan ditempuh sekitar 2,5 jam dengan jarak sekitar 100 km. Namun sepanjang perjalanan penjelajah budaya menikmati keindahan Pulau Sumatera yang sangat indah. Stasiun Pulau Ai merupakan salah satu stasiun tertua di Sumatera Barat. Dahulu, stasiun ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara jalur kereta api dari pedalaman menuju kawasan pelabuhan. Bayangkan, lebih dari 100 tahun yang lalu, kereta-kereta yang melintas di sini mengangkut hasil tambang batu bara dari Ombilin, Sawah Lunto. Batu bara itu kemudian diteruskan menuju pelabuhan M. Hapen, yang sekarang kita kenal sebagai Teluk Bayur, sebelum dikirim ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Artinya, jalur kereta api ini bukan sekedar alat transportasi. Jalur ini pernah menjadi urat nadi perekonomian di Sumatera Barat. Meski aktivitasnya kini tidak lagi seramai masa lalu, bangunan stasiun Pulau Ai masih menyimpan banyak cerita. Dari bentuk bangunannya, kita masih bisa melihat karakter arsitektur kolonial yang sederhana namun kokoh. Setiap sudutnya seolah mengingatkan kita pada masa ketika fluid lokomotif uap menjadi suara yang akrab di kawasan ini. Dan ini di stasiun ujung atau stasiun terminus ya, karena dari sini dulu barang-barang dari Eropa itu disimpan di sini, kemudian diangkut dengan rangkaian kereta api sampai ke yang kemarin kita datangi. Ada yang Sawah Lunto, ada yang Bukit Tinggi, Padang, dan lain sebagainya. Itu semuanya diawal dari sana. Nanti kita ke sana lihat ada beberapa area pergudangan ya. Dari stasiun, kita tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk memasuki kawasan yang dikenal sebagai Kota Tua Padang. Banyak orang mungkin belum tahu kalau Padang juga memiliki kawasan kota tua yang sangat menarik untuk dijelajahi. Disinilah jejak perdagangan internasional pernah berkembang pesat. Para pedagang dari berbagai bangsa datang melalui pelabuhan, membawa barang dagangan, bahkan gaya arsitektur yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Saat menyusuri jalan-jalannya, kita akan menemukan deretan bangunan tua dengan fasad bergaya Eropa yang berdampingan dengan bangunan bergaya Tionghoa dan bangunan lokal. Perpaduan ini yang membuat Kota Tua Padang memiliki karakter yang begitu khas. Kesini, yang barang
eksportir ya dan importir, dan sebelah sana kan tadi kita bisa lihat stasiun ya, stasiun Pulau Air. Nah, rempah-rempah ya, setelah dari bawah disimpan di gudang dulu, baru nanti dengan kapal nanti akan dibawa ke Eropa. Nah, setiap bangunan seolah memiliki kisahnya sendiri. Ada yang dahulu menjadi kantor dagang, gudang penyimpanan, perbankan, hingga perusahaan pelayaran. Semua menjadi bagian dari perjalanan panjang Kota Padang sebagai kota pelabuhan penting di pesisir barat Sumatera. Yang paling menyenangkan ketika berjalan di kawasan seperti ini adalah suasananya. Kita bukan hanya melihat bangunan tua, tetapi juga membayangkan bagaimana ramainya aktivitas perdagangan lebih dari 1 abad yang lalu. Baik sahabat budaya, itulah video bagian terakhir jelajah kota tua Minangkabau. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya. Jangan lupa untuk selalu memantau aktivitas kita di akun media sosial komunitas Jelajah Budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.